sifatnya pemarah, pengamuk, sekaligus juga murah hati. baik rajin menabung. Tinggal nunggu THR. Banyak, setiap orang punya sifat banyak, tapi personalitinya sama. Nah, mereka orang-orang Kristen, dia ingin membawa Asmaul Husna itu berarti personality Tuhannya orang Islam banyak. Nggak begitu. Tapi kalaupun kita pakai standarnya ya udah banyak. Sekarang kita lihat Yesus. Yesus sendiri punya banyak sifat. Dia mengobrak-abrik halaman bait El. Lemparkan kursi, marah dia. Marah. Yesus ini tukang bohong. Yohanes pasal 3 nomor 13 Yesus berdusta. Lukas 24 nomor 4446 Yesus berdusta. Yohanes 14 nomor 6 Yesus berdusta. Yes. Nah, apakah berarti ada banyak Tuhan di situ? Enggak, maksudnya sifat yang melekat pada diri Tuhan. Nah, oh ya, silahkan. Ya, Bang Tian, selamat sore. Ya, sore Kak. Siap. Diskusi ya Bang, Persatuan Tiga Tuhan temanya Bang. Silakan Bang. Judulnya bagus. Kok loncat? Ini bener ini terjemah asli Trinity itu tuh, Trinity. Yes. Judul kan Anda tidak akan pernah menemukan ada pelajaran Tuhan itu 3 pribadi dari Yesus, nggak pernah. Buka dari Matius sampai Wahyu, Yesus tak pernah mengajarkan itu. Nggak, dari Paulus pun sama. 1 Timotius 2 nomor 5. Tuhan itu satu pula antara Tuhan dan namanya, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi satu. Mbak Indah, saya 30 detik sebentar ya. Siap. Mau makan pecel lele dulu. Masya Allah. Puasa. Bentar, kasihin barang dulu bentar. Siap. Ibu Juli, maaf, kita nyambil diskusi ya. Ibu Juli. Oke. Iya, kalau ibu kurang berkenan ya mohon maaf. Gak apa-apa. Siap. Setiap orang punya persepsi. Komunikasi ini kan persepsi. Lanjut Bu. Iya, maksudnya persepsi itu pun menjadi kesimpulan dilandasi preferensi kan, referensi dan preferensi. Nggak apa-apa. Tes. Ya, masuk, silakan. Ya maaf, tadi kirim paket JNT terlambat. Katanya jam 4 closing. Tadi sekarang belum jam 4 udah. Masih 19.42, 20 menit masih udah closing. Begitu. Jadi kalaulah orang-orang Islam itu mereka hanya tidak diam saja di masjid, mereka tidak diam saja di madrasah, mereka mulai melihat bagaimana tetangga sebelahnya, bagaimana cara mereka bertuhan, mereka akan nangis. Umat Islam itu akan nangis, seriusan. Tauhid, hal yang paling berharga, yang dengan itu kita hidup, yang dengan itu kita mati nanti, dan yang dengan itu kita akan dimintai pertanggungjawaban, itu sangat-sangat berharga sekali. Hari ini ada orang menuhankan anak orang, seriusan, menuhankan anak orang, dan mereka tidak malu untuk menunjukkan membuat patung kalau Tuhannya yang anak orang itu dikolor. Iya. Kebayang nggak dulu ketika kita kecil atau kita masih fitrah lah, bahwa kita tahu tidak mungkin Tuhan itu jangankan berkolor. Tapi hari ini bayangkan orang itu Tuhan saya, kata dia, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini juga yang dihadapi oleh, saya kira begini ya, pandangan sahabat Nabi Muhammad dulu, kenapa imannya kuat? Karena saya kira mereka tidak hanya diam di masjid, mereka tidak hanya diam di madrasah, walaupun madrasahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak hanya diam di situ, mereka berinteraksi langsung dengan musyrikin yang mereka menyembah patung, menyembah Hubal, menyembah Lata, Manat, Uzza. Mereka menyembah, mereka melihat sendiri anak perempuannya dibunuh oleh bapaknya. Seriusan itu. Mereka melihat sendiri kalau perempuan itu dihinakan. Ada 10 orang
mohon maaf, berzina dengan perempuan. Giliran satu. Bagaimana cara menentukan ayahnya? Diundi. Bayangkan, ini kamu jadi ayahnya. Itu yang terjadi. Lalu ketika disodorkan angin segar, parakletos, penghibur, pembawa berita gembira, yang mengatakan bahwa kunna libasul lakum, mereka perempuan itu pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahun, dan kalianlah pakaian bagi mereka. Lihat bagaimana harga diri wanita tuh. Apa enggak jatuh cinta tuh pada Rasulullah dan ajarannya. Mereka mengatakan Tuhan itu patung jadi begini. Allah mengatakan dalam Quran, laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak ada yang serupa dengan makhluknya, nggak ada. Tuhan itu satu, Dia the Almighty One, Maha Kuasa. Tidak mungkin Tuhan dibentuk oleh manusia. Bayangkan, jadi tanah liat dibentuk, bentuk dulu hidungnya, habis itu hidungnya, bibirnya, kasih kesan supaya pemarah, matanya digedein dikit. Itu yang kalian sebut Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Hari ini pun berlaku. Yesus, tetangga kita dituhankan oleh orang Kristen. Padahal dalam Bible sendiri Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Mereka memoles Yesus sedemikian rupa. Ajaran kasih, ajaran di mana? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tamatkan bacanya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Tuhannya Yesus kecuali melalui aku, Yesus. Lihatlah. Jadi kita itu, umat muslim itu kadang benar juga Quran. Iza dzukirallah, jika diucapkan nama Allah, kita mengingat Allah. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Yes. Kenapa kok nilainya kayak yang jauh? Karena depan kita. Kang ada munte kan? Shalom. Sore. Iya Pak. Iya silakan. Bapak agamanya apa? Munte, agamanya apa munte? Agamanya apa? Kristen. Bapak Kristen. Tuhan Bapak siapa? Yesus. Munte, suaramu jauh. Kang kedengeran, suaranya jauh banget. Kang. Kecil suaranya, nggak dengar saya. Woi, suaramu jauh munte. Tadi saya sebentar lewat. Jauh. Sebentar dulu, suaranya kecil. Tadi saya sudah besar belum nih? Belum. Deketin lagi, jauh masih. Cek. Saya, tapi jelas ya. Kecil munte ya salah. Enggak jelas. Duh, gimana sih? Nah tuh. Nah ini jelas nih. Ini jelas. Pak Munte tuh, sebentar dulu. Pak Munte Tuhannya siapa? Kalau di Kristen aku Yesus. Bapak Tuhannya Yesus. Iya. Pak Munte Tuhannya Yesus. Iya. Oke, siap. Rekam Mbak Indah. Pak Munte Tuhannya Yesus. Udah bulatkan. Ya. Siap, silakan. Nah, tadi saya sekitar lewat ngedengar narasi Kang Chan bahwasannya Yesus itu Tuhannya Bapak. Berarti Bapak itu sama dengan Olonya Bapak. Oh beda. Kalau yang menyebut Tuhannya beda, karena ada dua Yesus, ada tiga, bahkan tiga Yesus. Kalau Yesus yang anak Maria, Tuhannya itu tidak disebutkan namanya. Dia paling banter menyebut Eli, Eloi. Tapi kalau Yesus orang Kristen yang dari Yunani, memang nama Tuhannya disebut Bapa. Namanya juga tidak tahu, agnostos theos, tidak dikenal namanya. Begitu beda, iya. Kenapa dibahas? Siapa yang bahas? Anda tadi yang bahas. Oh, jadi kalau sama harus dibahas gitu. Jelas. Oh iya, oke. Menurut Anda baik. Menurut Anda Yesus dan Isa sama tidak? Beda. Ya udah, Anda nggak usah bahas, turun aja. Ya udah, kenapa Anda bahas? Kan beda. Itu kan standar Anda. Kenapa Anda bahas? Gimana sih? Inilah perlunya IQ. Perlunya banyak makan ikan supaya otak masuk jalan. Kita ketawa menutupi kebodohan. Iya, enggak, maksud saya perlunya banyak makan ikan. Perlunya banyak makan ikan Pak supaya otak jalan. Makanya penyembah batu, peminum kucing wanita itu bodoh-bodoh semua kayak Anda ya. Oh iya, oh gitu. Tapi yang nggak bisa mikir Bapak barusan. Gimana ceritanya? Ada lagi nggak pertanyaannya? Apalagi nanya? Kenapa Anda bukan Allah Anda? Siapa yang Yesus itu Siapa yang membedakan Yesus? goblok generasi.
Coba menurut Anda Yesus dan Isa sama atau beda? Beda. Ah, kenapa Anda bahas ke sini? Siapa yang menyamakan? Yesus. Loh, saya membedakan dan saya tidak punya standar karena beda nggak harus dibahas. Itu kan standar Anda. Standar saya nggak begitu. Justru karena pembahasan berbeda itu ada bahasan. Contoh, saya kasih contoh. Yesus, saya kasih contoh. Yesus di dalam Bible itu terkutuk. Anda setuju nggak? Menjadi kutuk, terkutuk. Iya, setuju nggak? Setuju. Bisa nggak? Baik, bisa nggak Tuhan terkutuk? Bisa untuk menebus Siapa yang mengutuk Tuhan? Kenapa Islam sih? Iya, siapa yang mengutuk Tuhan? Itu nubuatannya, Dede. Bukan itu yang ditanya. Kalau Tuhan Anda terkutuk, Yesus, siapa yang mengutuk Tuhan? Anda yang ditanya Anda Kristen. Anda kan Kristen, maka nanya saya Kristen. Iya. Anda kan Kristen, maka saya tanya Kristen. Iya, sekarang saya tanya ke Kristen ya. Kalau Tuhan dikutuk, siapa yang mengutuk Tuhan? Itu sudah nubuatannya. Iya, siapa? Iya, tahu. Udah jawab tadi. Ini pakai IQ, pakai otak. Yang mengutuk, ya kalau yang dengar. Kalau siapa itu artinya subjek. Ya, saudara, siapa yang berani-beraninya mengutuk Tuhan? Bukan itu yang ditanya. Kan Yesus terkutuk, Tuhan Anda terkutuk. Nah, siapa yang berani-beraninya mengutuk Tuhan? Ini banyak makan ikan, saya bilang. Saudara, yang ditanya siapa? Siapa itu subjek. Siapa yang berani-beraninya mengutuk Tuhan? Siapa? Selesai. Udah 3 kali ditanya nggak bisa jawab. Oke, lanjut. Betul dia. Dia kata pengakuan dia Kristen, Tuhannya Yesus. Jadi nanti rekamannya di Pasjang, Munte adalah Kristen dan dia Tuhannya Yesus. Memang betul, orang Kristen tidak bisa berlepas dari mengutuk Yesus. Karena teksnya mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Yes. Karena tertulis nubuatan, iya, terkutuklah orang yang digantung. Yes, betul. Masalahnya adalah siapa yang berani-beraninya mengutuk Tuhan? Inilah Kristen. Dan itu diucapkan juga dulu oleh pendeta yang dialog dengan saya. Kang Chan, saya ringkas ya. Iya. Yesus adalah Melkisedek, kata dia. Yesus adalah apa? Malaikat. Yesus adalah Tuhan. Dan yang paling Yesus terkutuk, kata dia. Biasanya begini, kalau orang ingin menyelundupkan sesuatu, taruh semua dalam keranjang. Wow, banyak keranjangnya. Semua masuk, dihitung memang ada. Tapi ada yang diselundupkan. Apa? Tuhan. Yesus itu Mesias, Yesus itu utusan, Yesus Rasul, Yesus Nabi, Yesus. Tapi tidak pernah disebutkan sekalipun kalau dia itu Tuhan. Nggak pernah diselundupkan oleh dia. Yes. Makanya Quran mengatakan, Quran meng-close semua karangan-karangan mereka itu di-close oleh Quran. Apa kata Quran? Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih anak Maria itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Apalagi nanya lagi. Iya udah, aku nanya kalau nggak bisa. Kau mau nanya atau ditanya nih? Iya, kau mau nanya atau ditanya? Iya. Kau mau ditanya atau nanya? Hah? Iya, silahkan nanya. Dari tadi nanya. Ya udah nanya.
Masalah generasi. Repot sekali hidupnya nih ya. Kayaknya disuruh cuci piring oleh bini. Nanya. Mau diskusi sama Angon yang jelas-jelas tidak. Takut sama aku dia. Takut dia. Lari tenggang langgang. Takut dia. Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerupai suatu kaum. Jelas-jelas Chan sudah menyerupai suatu kaum. Nah, jadi si Chan ini nggak ada ilmu ya. Takut dia lari. Kang, ini ada 3 pasiennya Kang. Ada Munte, Royal, sama Bang Boy Kang. Kalau yang nggak bisa dialog dibawa aja menyimak duduk yang manis. Munte, di bawah dulu ya. Bawa dulu. Dialog aja santai bang. Kita nih menjelang maghrib kita ini bang. Pilatus belum nyari keputusan turun nggak nih? Santai dulu bang. Asalang. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian daripada mereka. Siapa yang meyakini Tuhan itu 3? Kristen. Mengikuti siapa? Pagan. Kasihan. Usah framing, tenang. Kang Chan itu hadisnya dhaif itu. Ada rijalnya dituduh lemah. Mantasaba bi qaimi itu hadisnya lemah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Angon. Ya, Kristen siapa duluan ini? Mau Royal, mau Bang Boy? Jangan rebutan ya. Kang Chan standby kok, jangan saya rebutan, jangan aja. rebutan. Kalau sekelas si Chan aja udah sering bubuk deh nih. Oke, saya buat dia bubuk lagi ya, gayamu. dengar ya. Gas Oke. Kang. Ya, dengar. Lucu-lucu Tuhan Kristen kita. Iya, gimana Pak? Di mana Tuhanmu yang kau sembah itu 5 kali sehari itu saat ini? Sama seperti Tuhannya Yesus sebelum menciptakan Ini sorga. kan? Nah, ini. Aku jawab barusan. Tuhannya sama katanya. Iya memang Tuhannya, aku kan Tuhannya Yesus sama. Sama seperti Tuhannya Yesus. Saudara, kau nanya. Kan kau nanya, aku jawab dong. Iyalah. Tuhanmu jawab. Iya, Sama-sama kan beda. Iya Kita sama. kita sama. Iya sama menurut Quran la tudrikuhul absor. Kok ini nanya tapi ngomong terus gimana? Jelaskan menurut Al-Quran. Ya ini mau jelaskan. Silakan. Iya. Menurut Quran Tuhan itu la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Kamu tidak bisa melihatnya tapi Allah melihatmu. Sama dengan Yesus, rupanya tidak bisa dilihat. Pertanyaannya di mana? Diundur. Saya kan sedang menjawab. Ini orang nanya terus. Inilah Kristen. Betul juga kata pendeta Mel Atok. Di mana aja kantong Kristen, di situ udah kekacauan. Ya ini kan kau nanya. Kalau nggak bisa dialog, mending dibawa aja. Karena kita waktu kan terbatas nih, mau maghrib. Mending menonton aja, gitu bang. Kalau mau dialog itu gini. Anda bertanya, saya jawab. Saya bertanya, Anda jawab. Dan begitu cara orang umum dialog. Orang waras begitu cara dialog. Gitu bang. Saya kasih tahu aja informasi. Mungkin dilanjut dulu ya Mbak Indah. Atau lanjut dulu sebentar mungkin. Akhi Nukman mungkin bisa dibantu saya ini bawa barang dulu sebentar ya. Siap. Ngirim Bang barang Numan, saya. Monitor Bang Numan. Bangun, monitor. Siapa yang mau backup? Silakan. Assalamualaikum Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bangun. Ini ada Royal sama Bang Hotang. Siapa yang mau duluan bicara? Silakan. Pangon aja dulu, Pangon dulu. Saya Bangun, iya. Bang Royal sama Bang Hotang, siapa yang mau duluan bertanya? Silakan. Saya. Ya, silakan Bang Hotang. Sama Pangon ya. Mau tanya, kan kalau istri sedang sakit parah nggak bisa melayani suami di ranjang, kalau bisa nikah lagi suaminya? Pangon. Diulang pertanyaannya. Katanya kalau istrinya sakit parah, nggak bisa melayani suami, boleh nikah lagi nggak suaminya? Boleh. Ajaran apa itu? Ajaran apa itu? Antumnya kata boleh Pangon? dan Silakan, tidak, kan? Pangon. Ya? Anak kan boleh dan tidak. Ya saya bilang boleh kalau mau nikah lagi. Kenapa? Nah, kok kami enggak, kok Kristen enggak. Sampai seumur hidup, seumur mati pun harus tetap setia.
Teorinya begitu kan Bang Otang? Iya teorinya begitu. Kalau klien kan beda. Kalau istri Ya abang teori aja begitu bukan? Prakteknya mana ada yang kayak gitu Bang? Dengar dulu aku ngomong. Ya kan? Kalau istri sedang sakit parah, nggak bisa melayani suami diranjang, diperboleh nikah lagi. Kan mati lah kita mati lah. Baik, saya jelaskan. Di mute ya, saya jelaskan ya. Mute dulu Bang Otang, mute. Ya, Pertanyaan Anda adalah ketika saya bolehkah nikah lagi? Boleh. Kan pertanyaan itu yang Anda tanyakan, kan boleh tidaknya kan? Kecuali Anda bertanya bagaimana sikap kita sebagai suami yang baik ketika istri Anda sakit. Jawabannya kan lain dong. Tapi Anda kan ya boleh dan tidak kan? Bolehkah ketika istri Anda sakit? Gimana sih? Maka pertanyaan Anda itu harus benar hati-hati. Kan Anda mereka boleh atau tidak. Kewajiban suami adalah bagaimana menjaga anak istrinya, baik kalau suka ataupun duka, itu kemutlakan. Di dalam Islam jelas, ya kewajiban kita terhadap rumah tangga itu jelas adanya. Pertanyaan Anda yang salah yang menjadikan jawaban Anda tidak memuaskan Anda karena Anda yang jawab yang salah, pertanyaan yang salah. Jangan harap jawab pertanyaan yang salah akan mendapatkan jawaban yang enak, jangan harap. Mulai sekarang Anda belajar untuk bertanya yang baik sehingga jawabannya baik. Kalau pertanyaan penuh dengan kebencian, ya ini jawabannya. Ini Anda merasa nggak nyaman. Coba tanyakan, Pak Angon, bagaimana cara ketika istri Anda sakit? Jawabanmu tadi kan boleh kau bilang. Kan itu kan? Pertanyaanku kan juga boleh atau tidak Bang Otang? Boleh dan Boleh, tidak berarti- pertanyaanmu. Gimana Kalau sih? boleh enggak boleh Pertama kau Bang. dengar kau bilang tadi pertama boleh kau bilang. Mana betul sama kau ini? Ya kan kau bertanya Pertanyaanmu boleh. boleh. Parah kau nanyanya juga. Pertanyaan Jelas, benar. jelas. Ketika anda istri saya sakit, bolehkah nikah lagi? Ya boleh. Mau jungkir balik mau BO juga boleh. Ketika anda sakit. Mati aja lah. Ketika istri anda sakit boleh BO, boleh BO. Kalau kecil saya boleh ke jajan pasar, boleh belajar ke pasar, boleh. Ketika anda sakit boleh apapun boleh. Kenapa sih? Jawabannya kan benar. Mestinya Anda tanyakan Pak Angon atau Muslim. Dengerin, Anda nanya loh. Anda nanya, ini saya jawab. Anda bertanya kepada Pak Angon, kalau istri Anda sakit parah, bolehkah nikah lagi? Saya kalian jawab, boleh. Bahkan saya katakan, boleh nggak BO? Boleh. Boleh lari kecil? Boleh. Boleh lari ke rumah sakit? Boleh. Apapun boleh ketika Anda sakit. Cuman bagusnya pertanyaan Anda, bagaimana Pak Angon ketika Anda sakit, istri Anda sakit? Maka jelas jawabannya adalah kita merawat beliau, menyayangi beliau, menjaga beliau. Rumah tangga itu bagaimana dua kepala yang berbeda bersatu dalam suka dan duka. Kewajiban kita merawat beliau, dalam keadaan pun kita rawat. Itu jawabannya. Coba ulangi pertanyaannya. Tapi boleh lah gitulah ya. Ya kan? Saya nanya. Tuannya Kristen ada berapa? Ini repot yang jawab jawabannya kan. Larinya meloncat-loncat macam kata. Bukan itu topiknya itu. Tuannya di Kristen ada berapa? Saya ini adil ya. Atau Hainuman atau Pak Angon, Tuhan Islam ada berapa? Kenapa? Tuhan Islam ada berapa? Satu. Ada satu. Nah, Pak Honda, Tuhannya Kristen ada berapa? Bingung. Gue bingung. Tiga bisa 4. Nggak boleh jawab yang lain. Gue nggak boleh, Pak Honda dong. Hargailah Pak Honda. Pak Honda, Tuhannya Kristen ada berapa? Jawab ke situ. Kau Kristen ada apa? Ya, saya Islam. Makanya saya tanya kepada Kristen. Tuhannya Kristen ada berapa? Satu Pak Ustaz. Oh, satu. Baik, Masya Allah. Tuh itu enak. Pak Angon, Tuhannya Islam yang satu itu namanya siapa? Allah. Baik, Nabi Muhammad Tuhan bukan? Bukan. Malaikat Tuhan bukan? Malaikat Jibril? Bukan. Baik, Pak Honda, Tuhan Anda yang satu itu siapa namanya? Siapa?
Kalau Bapa di sorga Tuhan bukan. Bapa di sorga Tuhan bukan. Jadi yang Tuhan yang satu siapa? Bapa atau Yesus? Jelaskan. Lepas ya. Kok bukan dijelaskan? Yang mana? Loh. Iya silakan dijelaskan. Dijelaskan dari sesuatu yang tidak minta penjelasan ya silakan. Kita lihat di perjanjian lama. Abraham menjumpai Tuhan 3 orang, 2 malaikat, 1 Tuhan. Itu buktinya bahwa Tuhan itu jadi manusia. Kan gitu. Bukan nggak nanya itu. Yang saya tanya, Bapa di sorga Tuhan bukan Tuhan, Yesus Tuhan bukan Tuhan. Nah, yang Tuhan yang satu itu yang mana, Bapa atau Yesus? Ya itulah Bapa itu yang diberi nama Tuhan Yesus, itu aja. Bukan diberi nama Tuhan Anda ini Bapa atau Yesus? Ya sama aja satu. Yang mana, Bapa atau Yesus? Ya beda. Beda apanya aja gitu. Beda. Ini dengar ini. Tuhan Anda ini Bapa di sorga atau Yesus yang di bumi? Itu jelas kan. Bapa itu yang di bumi. Kan gitu. Waktu di bumi dia dinamakan Yesus. Oh, jadi Yesus itu Bapa. Iya. Anak itu Bapa. Iya. Anak mati, Bapa mati. Loh. Anda bilang barusan anak adalah Bapa. Mati itu sementara kan, bukan mati selamanya kan? Iya, yang 3 hari itu. Anak mati 3 hari, Bapak mati 3 hari. Ya sama aja. Bukan sama aja. Anak. Jadi Bapak mati 3 hari. Ya sama aja. Mau anak mau bapak sama. Mati. Ya mati itu sementara, bukan selamanya. Bapak, oke baik. Di dalam Bible ada 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak mati. Siapa lagi nih satu lagi? Siapa? Loh. Iya. Yesus kan mati. Bapak mati. Nah, ini ada satu lagi nih. Dialah satu-satunya yang tidak pernah mati. Siapa dia? Loh, Bapak kan mati. Pak, jadi nggak nih Bapak mati? jadi nggak nih Bapak mati? Kan bilang bapak itu jadi anak Pak Ustaz. Dinamakan Yesus. Enggak, ya nggak apa-apa. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, Bapak di sorga mati nggak? Bapak di surga mati hanya kedagingannya aja. Mati, Bapak di sorga mati. Iya, hanya kedagingan manusianya aja, Pak. Nah, bisa nggak Tuhan mati? Hanya kedagingannya aja. Nah, makanya saya tanya, bisa nggak Tuhan mati? Bapak ini hanya Apa susahnya? Pak Honda. Bapak Pak Honda, ini Pak Honda. Bisa nggak Pak Honda mati? ya karena aku manusia biasa. Iya, saya bisa Kang Chan bisa nggak mati? Bisa kan? Saya bisa mati. Pak Angon, Pak Nukman mati bisa? Bisa nggak mati? Bisa mati. Bisa lah. Bisa. Mati saya. Sekarang pertanyaan sama. Bisa nggak Tuhan mati? Itu hanya Tidak kedagingan bisa dan manusia. mustahil. Mustahil Itu dan dasar. tidak bisa. Pak Honda, bisa nggak Tuhan mati? Itu hanya kedagingan manusia aja yang mati. Bukan manusia yang saya tanya. Manusia bisa mati, tahu. Tadi sebutkan satu di absen. Yang saya tanya Tuhan, bisa nggak Tuhan mati? Iya, aku tahu. Hanya kedagingan manusia aja yang mati. Daging lagi. Daging udah bisa mati. Tadi tanya satu-satu. Daging tuh bisa mati. Yang saya tanya bukan daging. Yang saya tanya Tuhan. Bisa nggak Tuhan mati? Hanya dagingnya aja mati. Kristen kayak di programnya itu aja kayak film Mario Bros. Nggak ada penampilan yang lain.
Kang Chan tanya daging sekilo berapa? Pak, yang saya tanya tidak daging, bukan manusia. Iya benar. Daging sete. Allah itu tetap hidup walaupun dagingnya mati. Bukan itu yang ditanya. Bisa nggak Tuhan mati? Bisa nggak? Nyerah. Janganlah nyerah, Pak. Kita belajar di sini, Pak. Kenapa? Supaya melepaskan dari doktrin dan dogma yang tanpa mikir. Kita ini sayang, Pak, sama Bapak, sama semua. Kita ini sayang supaya kalian ini tidak terjebak pada doktrin dogma yang tanpa akal budi. Yes. Bagus, mikir, Pak. Mikir. Alasan kenapa Anda nyeles terus karena dalam hati Anda tahu bahwa Tuhan tidak bisa mati. Tapi Anda didoktrin Yesus Tuhan dan harus mati. Itu tuh poinnya tuh. Kalau Allah itu tetap hidup, dia kan nggak ada dia roh. Dia roh. Tuhan bisa mati tidak? Dia bisa hidup manusia. Makanya saya tanya, Tuhan bisa mati tidak? Kan bilang kan daging manusia ya Pak. Iya, makanya saya tanya, tahu daging manusia bisa mati. Yang saya tanya Tuhan bisa mati nggak? Setengah jam kita ngomong ini. Daging manusianya. Ya tahu kalau manusia mati, saya tahu. Saya nggak nanya manusia lagi, Pak. Yang saya tanya Tuhan bisa mati nggak? Tuhan nggak bisa mati. Ah, bagus, dari tadi akhirnya lama sekali, setengah jam. Baik, Tuhan tidak bisa mati. Iya udah benar, Tuhan tidak bisa mati. Nah sekarang saya tanya. Baik, bagus. Nah sekarang kalau Tuhan tidak bisa mati, ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Ada. Kan tidak bisa mati. Gimana Pak ini? Pak, kayaknya Pak. Kan sorry parkiran. Lo kan tidak ada Tuhan yang mati, Pak. Saya ulang pertanyaannya, ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Sekarang gini aja, Allah mati untuk menebus dosa-dosanya. Walaupun dia mati hanya perdagangan manusianya yang mati. Iya kan, bukan Tuhan kan? Hah? Bukan Tuhan kan yang mati? Tidak Tuhan mati, hanya Iya, bagus. Jadi yang mati itu Tuhan atau bukan? Ya dagingnya aja mati, bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib bukan Tuhan? Bukan kedagingannya. Ah, pintar. Bagus, bertahap kita. Berarti tidak ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen. Tidak ada Yesus, iya tidak ada. Karena Bapa itu menjadi manusia. Mau masuk? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Kenapa jadi manusia? Walaupun dia dimatikan di kayu salib itu, hanya dagingnya aja mati. Dia tetap hidup. Iya. Nggak ada Tuhan yang mati kan? Iya. Jadi tidak ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen, nggak ada kan? Perlu dijelaskan udah bilang. Tuhan jadi manusia. Dia mati di kayu salib. Tuhan itu mati di kayu salib. Kan tidak mati Tuhan, Pak. Kok mati sih? Tuhan itu mati di kayu salib. Bukan Tuhan mati. Iya. Iya. Yang mati manusia bukan Tuhan kan? Manusia bukan Tuhan, orang dia. Iya. Berarti tidak ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen kan? Dia turun jadi manusia. Balik lagi. Iya kan manusia yang mati, Pak. Kan Tuhan jadi manusia nih. Manusia itu menebus dosa Kristen. Masolang generasi. Inilah yang saya bilang. Kalian Bapak ini yang saya lakukan itu, saya setrum otak Bapak. Kenapa? Karena selama ini otak Bapak beku, banyak masuk ke gereja. Supaya sel-sel otaknya bekerja. Iya, jadi yang menebus kan manusia, bukan Tuhan. Karena tidak ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen. Betul nggak? Betul nggak tidak ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen? Tidak ada Tuhan mati. Ah, bagus. Jadi tidak ada Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen.
Tuhan jadi manusia, Tuhan berubah jadi manusia. Salah. Udah beku bapak nih kepalanya. Terlalu banyak masuk freezer. Kurang harus dicairkan. Bapak nih didoktrin seperti yang saya jelaskan tadi, ajaran pagan. Nggak ada urusan dengan mempan. Memang kan udah beku. Iya memang nggak bisa apa pak. Bapak ini cuma jadi alat di sini untuk bapak bapak tetap dalam bentuk bapak. Anda ini di sini jadi alat untuk orang-orang melihat beginilah Kristen. Tetaplah begitu. Kalau nggak ada yang begini, bagaimana kita menunjukkan hakikat sejatinya Kristen? Ya, karena begini pak. Karena begini, di gereja dikatakan Kristen ini ajaran kasih, ajaran hebat, ajaran cerdas, ternyata bodoh. Yes. Kata Paulus 1 Korintus 4:10, Kristen bodoh karena Kristus. 1 Korintus 1:18, yang meyakini kebangkitan itu kebodohan. Bukan kata saya pak. Iya memang kan bodoh. Mana ada otak. Pak, guru aja dia stres kalau ngajarin kepada orang bodoh. Bukan saya yang bilang, Paulus yang bilang. Iya. Nah, yang sedang Bapak lakukan itu, Bapak hanya mempertahankan ajaran Bapak yang tidak masuk akal. Sedangkan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Iya, makanya Bapak ingin Yesus mati. Sedangkan kalau kita pakai akal, Yesus nggak mati berdasarkan Bible. Enggak ada pak. Menebus dari mana ceritanya? Kata Yesus bertobat bukan menebus kesalahan. Enak aja. Manusia lebih abadi daripada hewan-hewan. Kata Yesus pak, kata Yesus, kalau Anda berdosa, Anda bertobatlah. Gak ada Yesus menebus dosa. Dari mana ilmunya Yesus menebus dosa? Dari mana? Mana datanya, tunjukkan. Yesus datang, Yesus mengatakan bahwa tidak ada pengampunan jika ada penumpahan darah. Mana Yesus mengatakan aku datang untuk menebus dosa, kutuk hukum Taurat? Mana Yesus mengatakan aku telah mati karena dosa-dosa kalian? Mana? Inilah yang dilakukan oleh gereja. Ada. Bapak harus mulai membaca Bible Bapak. Mana Yesus mengatakan itu? Kalian ini harus mulai nyetrum otak kalian pakai trot supaya bekerja itu sel-sel otaknya. Udah ya, selesai ya Pak Honda ya. Kita kasih kesempatan teman Kristen yang lain, kasihan. Silahkan. Nurut sekali. Kenapa susah? Gimana Pak? Bang Situ Meang, silakan. Wasa. Live ini. Pak. Yang terjadi itu adalah teman-teman Kristen meyakini sesuatu tanpa dalil dari Bible, tanpa dalil dari Yesus. Yesus tak pernah mengajarkan karena tak ada penumpahan darah, tak ada pengampunan. Yang mengajarkan Paulus, sebetulnya bukan buku Paulus juga, Ibrani 9 nomor 22. Paulus mengajarkan Kristus mati karena kutuk hukum Taurat, menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus tak pernah mengajarkan itu. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, masih kata Paulus, bukan kata Yesus. Jadi selama ini Bapak ini mengikuti kepercayaan Paulus. Dari mana kepercayaan Paulus ini muncul? Bapak baca Roma 1 nomor 14, Paulus berhutang kepada orang terpelajar dari Yunani. Akidah Yunani, keyakinan Yunani. Apa keyakinan Yunani? Zeus Hermes, KPR 14 nomor 11. Bapak meyakini di situ. Tapi
tokoh-tokoh itu diganti dengan Yesus, dengan Yesus lah, dengan Logos lah, dengan Theos lah. Diganti supaya apa? Supaya jemaat-jemaat merasa sedang berkiblat kepada Yesus, merasa berkiblat kepada Yerusalem, padahal Yunani. Kenapa dulu Islam berkiblat ke Yerusalem? Pertanyaan bagus. Dulu itu pertanyaan bagus dan salah. Kiblat pertama umat Islam itu adalah Ka'bah. Bibakatan mubarakan. Sebentar dulu. Dari Ka'bah, karena semua yang terjadi pada bumi ini, banjir Nuh dan seterusnya, maka ketika nabi-nabi dari Bani Israel pindahlah kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ke Yerusalem, betul, Masjidil Aqsa. Lalu setelah zaman Nabi Muhammad itu selalu menghadap ke langit, supaya kita pindahlah ke Masjidil Haram. Lalu turun firman Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, di mana kamu berada, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi kiblat itu memang berpindah, Pak. Asalnya dari Ka'bah, lalu ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram maksudnya tadi, lalu balik lagi ke Masjidil Aqsa. Mencela kiblat kok dipindah-pindah. Suaranya hilang. Kang, suara Macet hilang. ini, macet ya, ada ini. Iya, Allah kok mencela. Iya. Enggak mencela itu sesuai dengan kaumnya, Pak. Bayangkan sesuai dengan kaumnya. Contoh, misal bayangkan kalau kaum Nabi Musa atau kaum Nabi Yesus disuruh berkiblat ke Ka'bah, mereka kan ada di Yerusalem nabinya, Pak. Maka Masjidil Haram di situ Ka'bahnya, kiblatnya. Ketika percaya ketika Muhammad naik ke langit itu mengendarai buruk kecepatan cahaya. Jangankan saya, Pak, Paulus aja Mi'raj kok ke langit. Bapak buka di KPR berapa saya lupa, bahwa Paulus naik ke langit. Macet ini Bapak ada. juga percaya kalau Muhammad bisa mengeluarkan petir. Bu, silakan. Ustaz Angon mungkin lanjut dulu sebentar, macet di sini. Biar sama Pak Angon dulu. Bangun, monitor. Nih ada Bang Dian boleh naik. Nah. Bang Dian, Gimana? sabar Bang, sabar. Narasumber saya lagi nggak itu standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang temanya Dian. persatuan tiga Tuhan. Itu ada Pak Angon dulu, saya nyimak aja dulu. Oke, siap. Silakan Bangon. Enggak, saya justru mau bilang Pak ini antum ahi. Lanjut. Oh, silakan Dulu saya lagi di panggung ini. Takut salah Iya. jawab saya. Ketika Pertanyaannya, emang kamu percaya gitu? Gimana tadi ulang? Silakan Pak WKWK. Iya, berarti Rumi ini kan orang percaya kalau Muhammad pernah mengeluarkan petir. Perkara itu pemindahan itu kiblat, arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Kan saya Masjidil tadi Haram. tanya, Allah kok mencela-mencela kiblat dipindah-pindah, sholat dirubah. Kalau mencela itu berubah-ubah, Pak. Ini cuma 2 kali, Pak. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram lagi, Pak. 2 arah, 2. Kan, Nah. bukan kiblat aja yang diganti. Jumlah Loh, sholat sekarang kalau mencela itu begini, saya tanya kepada Bapak. Kiblatnya Bapak itu kepada siapa? Bapak di sorga, Yesus atau Roh Kudus? Yesus. Bukan Bapak di sorga. Iya. Ih. Bapak mencela. Saya tanya, Pak, Bapak Kenapa? berdoa itu kepada Yesus, Bapak di sorga atau Roh Kudus? Ya Bapak, Yesus sama Roh Kudus. Mencela. Mana kok beda-beda, banyak begitu. Makanya ini yang diajarkan oleh Yesus. Oke, baik. Salahnya Tuhan, baik.
Menurut Yesus Tuhan itu satu, betul nggak? Betul. Ah, Bapak menyebutkan ada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ada berapa coba? Ada 3. Ah, bagus. Jadi salahnya di mana? Caranya ketika Bapak memahami. Pak, dengar. Menurut Yesus Tuhan itu satu. Menurut Bapak Tuhan itu 3. Yang salah siapa? Bapak atau Yesus? Siapa yang bilang begitu? Anda barusan. Emang Tuhan kata serapan dari apa? Bukan masalah serapan Tuhan. Saya tanya, Bapak di surga Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ah, Kenapa? ada berapa Tuhan? 3. Ah, itu Bapak yang bilang, bukan saya. Ah, kata Pak WKWK Tuhan 3, kata Yesus Tuhan 1. Yang salah siapa? Sekarang gini. Sekarang Tubuh, gini. roh itu ada berapa? Bukan itu yang ditanya. Yesus katakan Tuhan 1. Pak WKWK katakan Tuhan 3. Ah, yang salah siapa? Yesus atau Pak WKWK? Kamu tanya sebenarnya atau hakikatnya? Bukan itu, tadi 1 dan 3. Bapak katakan Tuhan 3, Yesus katakan Tuhan 1. Yang salah siapa? Siapa yang salah? Iya, kata Tuhan itu serapan dari Bukan kata Tuhan. Bapak katakan Tuhan itu 1, Yesus katakan Tuhan 3. Itu dibalik. Yesus katakan Tuhan 1. kata Tuhan, asal kata Tuhan. Enggak peduli, ambil aja seluruh definisi Tuhan menurut Kristen. Kata Yesus Tuhan itu 1, kata Bapak Tuhan 3. Ini Ada berapa? begini. Yang salah siapa? Kalau Tuhan itu Yang salah siapa? Satu-satu Pak, kalau dialog itu Pak, satu-satu. Yang salah siapa? Yesus atau iya. Bapak? Oke, anggap saja. Siapa yang salah? Kalau Bukan Tuhan itu apa-apa. ada berapa? Yang salah siapa? Kan Bapak tadi nanya di mana salahnya. Sekarang saya itu ya, yang salah Itu siapa? pemahaman saya. Kamu nggak bisa Iya, makanya. jawaban saya harus sama. Bagus. Pemahaman Jawaban Bapak. kamu. Baik. Pemahaman Bapak Tuhan itu 3. Pemahaman Yesus Tuhan itu 1. Yang salah pemahaman siapa? Yesus atau pemahaman Bapak? Ya sudah, kalau kesalahan Bukannya sudah. Tuhan saya setiga. Kenapa? Jadi Yesus salah. Salahnya di mana? Karena kata Yesus pemahamannya tidak. Tuhannya 1. Karena kamu tanya ceritanya atau hakikatnya. Bukan, kata Yesus Tuhan itu 1. Kata Bapak Tuhan itu 3. Ketawa. Iya, Bapak katakan tadi di mana salahnya? Yesus katakan 1, Bapak katakan 3. Lihat nggak salahnya di situ? Iya. Nah, salahnya di mana? Salahnya di mana? Lo itu pertanyaan saya. Salahnya di mana, Pak? Yesus 1, Enggak, ya, saya Bapak 3. Saya memahami. Yang salah siapa? Yesus atau Bapak? Lihat ya. Yesus katakan Yesus katakan 1. Loh, kok ketawa? Iyalah, Anda katakan 3. Pemahaman Anda dengan pemahaman Yesus sama atau beda? Ya sama lah. 3 dan 1 sama atau beda? Itu menurut jumlah hitung itu beda. Ya, makanya saya ulang, beda ya. Nah, Yesus katakan Tuhannya 1, Enggak gini. Bapak katakan Tuhan 3. Sama atau beda? Bukan nggak begini. Nggak bisa, Pak. Bukan, Tuhan Islam 1 seperti Yesus. Nah, Tuhan Bapak ada 3, Tuhan Yesus 1. Kalau Yang Tuhan salah Islam siapa? 1, Bukan oke, Tuhan. Pak. Nggak mau lari dia. Bukan itu, satu-satu. Kita jauh dialog itu, Pak. Selesaikan satu-satu. Saya menjawab, Anda bertanya. Saya bertanya, Anda menjawab. Begitu cara dialog berjalan. Nah, Tuhannya Yesus. Iya, Tuhan. Pak, dengarkan dulu pertanyaan. Tuhannya Yesus kan 1. Tuhannya Bapak 3. Saya dari tadi ditanya oleh Kristen. Udah sejam lebih saya tanya Kristen. Nah, sekarang Yesus Tuhannya 1, Bapak Tuhannya 3. Yang salah siapa? Yesus atau Bapak? Selesaikan dulu kalau dialog itu, Pak, satu-satu diselesaikan. Saya ulang. Ya iya. Iman Yesus Kalau Tuhannya kamu 1. tanya, Iman kalau Bapak. Kalau tanya Iman. 3. Kalau Tanya Tuhan, saya Tuhan. Nah, saya tanya Tuhan. Yesus Tuhannya 1, Bapak Tuhannya 3.
sesuai pengakuan Bapak tadi. Yang salah siapa? Yesus atau Bapak? Yang salah itu pemahaman kamu, bukan saya. Aku nggak ada statement, aku nggak ada pendapat kok. Gimana kita disalahin terus, dizolimi terus? Kamu jangan ketawa-ketawa. Banyak ketawa yang menunjukkan Pak, analogi Bapak itu menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulannya lah yang kita pertanyakan. Kesimpulan iman Yesus Tuhannya satu. Kesimpulan iman Bapak berdasarkan analogi 1000 analogi Bapak, Tuhannya itu 3. Ya udah, saya terima semua. Yang salah siapa? Yesus atau Bapak? Siapa yang salah? salah itu otak kamu ketika Aku juga yang salah. Mana ada aku buat statement? Aku nggak ada statement. Yesus. Apa kau nih? Inilah kalau Kristen mau jujur sedikit jadinya repot. Bukan saya, Yesus. Yesus yang bilang. ketakutan Markus 12:29. Yesus yang bilang Tuhannya satu. Jangan bebankan kepada saya, Pak. Yesus yang bilang Tuhan kita itu satu. Yesus yang bilang kok. Katanya dialog saling tanya jawab. Iya, makanya Bapak jawab dulu. Yesus Tuhannya satu berdasarkan pengakuan Yesus, bukan saya. Bapak Tuhannya 3 berdasarkan pengakuan Bapak. Nah, ini pertanyaannya nih satu-satu. Yang salah siapa? Yesus atau Bapak? Yang salah otak kamu. Aku nggak ada ngasih. Saya nggak ada ngasih pandangan Yesus atau Bapak. Ya, Nah, udah selesai. Silakan mungkin Pak Angon saja lanjut dulu. Ini saya parkir. takut ya. Saya murtadin loh. Dulu Bapak murtadin, Pak. Siapa? Oh, ya udah nggak apa-apa lah. Oke. Udah berapa lama murtadinnya, Pak? Hampir sekitar berapa ya? 15 tahunan. Oh, 15 tahunan. Iya. Oh, gitu. Siapa? Yesus siapa, Pak? Sebentar. Kalau begitu tadi kan kata Bapak Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Tapi kok 3 gitu? Tuhan Itu bagaimana satu-satunya. cara menjelaskannya itu? Ketika Allah menjadi manusia, kita kan tidak bisa membatasi itu. Allah Itu menjadi karena manusia. Al-Quran, begini, gantian ngomongnya. Ketika ada statement Allah tidak dapat menjadi manusia. Jika mau menjadi manusia harus beristri. Justru Al-Quran itu membatasi keleluasaan Allah. Oke. Kita sepakati dulu, Pak. Sebelum Anda bicara ke sana, sepakat dulu nggak? Betul nggak? Tuhan, Katanya Allah sebentar. Tapi ketika harus menjadi manusia Iya, harus sabar beristri. Betul dulu. nggak? Sabar dulu. Udah, selesai. Oke, sebentar. Saya tanya dulu nih. Kalau Tuhan itu maha kuasa atau tidak maha kuasa? Tuh kok kabur? Kabur. Ini ada Yesus Kristus, Bang Dian. Yesus Kristus, Sus. Selamat sore, Sus. Aduh. Ini beneran nama dia Muslim atau Kristen ini? Tidak tahu aku. Username-nya Pujilah. Ngapa? Kapten. Silakan, Bang Dian. Iya, persatuan 3 Tuhan ini temanya itu. Bang mau ditanggapi boleh? Silakan. Yang Tuhan ada berapa? Bingung amat sih. Anda Kristen atau apa agamanya? Oh, bentar. Anda balik ke Garut. Mangga, Pak. Ya jaga ampun dan. Ya Garut. Iya, siap. Ya, gimana, Bang? Abang ini Kristen, Islam, Katolik, Protestan, apa? Di sektenya apa? Katolik. Hah? Katolik. Oh, Katolik. Nah, jadi satu-satunya Tuhan yang Anda yakini itu siapa? Itu pertanyaannya. Kalau mungkin Anda nggak ke data ya, kita nanya satu-satunya Tuhan Anda siapa? Apa nanya-nanya sih? Lucu Yesus. Lucu. Sampai apa agamanya?
Udahlah, turunlah. Jelas. Darwis, silakan naik. Islam apa Kristen? Islam kayaknya nih. Ya, kok malah ini ya? Malah balik nanya, agak lain. Iya. Darwis, selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Abang Darwis. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang? Abang minta permintaan tadi, oke, kepencet ya. Siap, izin diturunkan. Iwan Jamer, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau di Islam tuh jangan bikin nama begitu, nama akun Nabi Muhammad saja kita tidak pantas. Ada akun Nabi Muhammad, kita nggak layak begitu gitu loh. Apalagi buat nama Tuhan, ya Allah. Tak layak kita begitu. Kenapa bahaya? Malah jadi olok-olokan gak sih Bang? Iyalah. Kita panggilnya Yesus, kan itu. Iya. Tuh Yesus nggak bisa jawab tuh, bener. Lagi bikin nama begitu. Enggak, saya juga nggak apa ya, manggilnya juga rasa canggung gitu loh. Gimana ya? Kok begitu gitu loh. Tapi kan emang di Kristen suka dikasih nama anak mereka Yesus Bang. Aku di pemain bola lah ada yang namanya Yesus. Jesus. Iya. Jesus. jadi yang memperolok-olok gitu loh. Masalahnya kan kalau dia Jesus aja sih oke lah, nggak masalah. Tapi kalau pakai Yesus Kristus itu specifically khawatirnya penggenapan nubuatan Yesus sendiri. Waspadalah dengan sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu. Ya, banyak orang waspada yang penyesat waspada sebab banyak orang akan datang Matius 24 nomor 3, 4 dan 5. Waspadalah supaya supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Tuh kan ngeri kan? Karena specifically kata Yesus Kristus itu kan harusnya milih Yesus Putra Maria gitu loh. Tapi hotel nggak pernah mikir sih bikin. Yang penting bikin aja, keren aja lah. Itu Gabriel Jesus pemain sepak bola tuh bener Bang. Dian ada yang pakai nama Jesus. Ya kalau Yesus sih masih mungkin ya, bahkan di zaman Yesus kan ada Yesus Barabas kan. Tapi kalau Yesus Kristus, nah itu menempel gitu loh. Makanya kan ya kita juga nggak ragu. Saya punya nama anak laki-laki Muhammad tuh, ya 3 orang Muhammad. Tapi nggak pakai label Nabi. Karena nanti ujung-ujungnya begini nih, seperti dalam kisah surat Maryam ya ukhta Harun. Karena bapaknya Yesus sendiri kan Yusuf anak Yakub. Yakub kan kalau kita lihat tuh, apakah Yakub ini, kita balik lagi tuh, apakah Yakub ini adalah Israel? Kan tidak gitu loh. Justru dengan kata Kristus itu tadi ada ciri khasannya gitu. Ya kalau Yesus saja sih itu umum sifatnya ya. Termasuk Nabi Muhammad pun, di zaman Nabi pun ada yang namanya Nabi Muhammad. Lebih muda dari beliau gitu loh. Siapa sih? Muhammad bin Maslamah kalau nggak salah. Tak ada nama Nabi Muhammad unik. Enggak, sesudah beliau. Kan kalau beliau itu Kancan. Oh, yang kalau setelahnya kan, ada. Ya, setelahnya ada. Maksudkan. Nama anak Abu Bakar kalau ada. Kalau di kita kan Kancan gini Kancan. Kancan saya punya anak tuh namanya Muhammad, tapi menempelkan Nabi di depannya. Ada tuh akun yang pakai nama Nabi Muhammad. Aduh, saya langsung tegur itu. Antum ini bahaya bikin nama, kenapa? Kristen ini itu bisa... Bang Dian, kalau ada akun Nabi Muhammad Kristen itu pasti. Enggak, Muslim dia. Muslim. Saya tegur itu. Kenapa kamu? Antum ganti nama antum itu. Kenapa? Nanti kalau antum dipakai Nabi Muhammad. Nah ini kan masalah.
Itu loh. Kalau Pak Muhammad kan belum spesifik. Makanya tadi kan spesifik itu Yesus Kristus loh. Orang manggilnya Yesus Kristus. Loh, kan lucu kan? Menarik ya waktu Nabi Muhammad diberikan nama kan. Dulu pas tuh di apa lahir, lalu Abdul Muthalib kakeknya membawa, seperti kalau dikira Sirah Ibnu Hisham itu kan dia mau ke depan Ka'bah, lalu dikasih nama, lalu semua orang akan menyambut. Ketika Abdul Muthalib menyodorkan Nabi Muhammad sang bayi itu yang masih mungil bayi, kasih nama Muhammad, heran semuanya, teraneh-aneh. Nama dari mana katanya? Karena kan mereka ini Bani Hashim, banyak Bani dan tidak pernah mendengar itu nama siapa namanya. Jadi secara arti itu adalah orang yang terpuji. Lalu disematkan doa di situ. Aku ingin anak ini dipujikan di dunia gitu. Begitu ada itu, coba lihat nanti tafsir Sirah Ibnu Hisham. Luar biasa. Jadi ketika memberikan nama itu harus ada sematan doa. Nama megaloman. Ada saya di sini nama ini apa nama? Ada kasih nama apa itu? Ini apa, Honda? Oh tadi Pak Honda. Iya, Honda iya. Kenapa? Karena bapaknya kerja di Honda kata dia. Lo ada dulu. Bukan Honda, ini apa? Astrea. Ada. Kenapa bapaknya kerja di Honda Astrea kan? Ada itu. Yang aneh-aneh lah. Nah, jadi nama itu ada doa di situ. Ada doa di situ. Itu dia uniknya nama Muhammad, dan tidak ada nama unik, tidak ada nama diberikan nama begitu sebelum beliau. Nah, biasanya nanti diajukan beberapa riwayat oleh si Majid. Si Majid sama si Hampir Murtad. Tidak ada nama lagi selain Nabi Muhammad, hanya beliau saja di dalam Surah Ibnu Hisham begitu. Dan ini menjadi, jadi bahasa kita sebetulnya bukan nubuatan itu bahasa apa? Propesi itu bahasa, bukan bahasa Islam. Propesi itu nubuah yang ada. Nubuah itu yang ada itu doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Doa dikabulnya doa Nabi Ibrahim diberitakan kepada Nabi Musa, yang sampai hari sekarang kita bisa dengar juga di Ulangan 18:18, yang sampai hari sekarang kita juga bisa didengar diucapkan oleh Yesus, Yohanes 16:13, 7:8. Semuanya doanya itu ada digenapi oleh Muhammad namanya. Nggak ada. Setiap orang, bahkan ketika bermain pun nama Nabi Muhammad itu nama yang unik. Orang sudah tahu Muhammad kemana. Ketika kecil datang, ketika main didatangi malaikat Jibril, dibelah dadanya, dikeluarkan kotoran hatinya, belahkan. 2 kali Nabi Muhammad dibelah dadanya itu, ketika kecil dan nanti ketika mau Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj belah juga 2 kali. Yesus dipaku 2 kali katanya. 4 kali, karena katanya tangan, dan gak ada bukti. Tak ada satupun bukti dalam Bible Yesus dipaku. Thomas mengklaim, sebelum aku melihat bekas pakunya. Terus kata Paulus, Kolose 2:14, hutang-hutang selesai, hukum sudah selesai dengan memakukannya di kayu salib. Ternyata gak ada yang dipaku. Gak ada yang dipaku. Iya, digantung. Gak mungkin dipaku. Kalau dipaku jatuh. Yang dipaku itu hanyalah prasangka, biasanya dituangkan berupa ilustrasi. Ilatibazon, kecuali hanya pakai prasangka, mereka tumpah ruahkan dalam ilustrasi lukisan. Tapi once mereka membuat film, contohnya Gospel of John, terus apalagi lah, banyak lah film. Kalau film itu berarti aktor, berarti orang harus naik ke tiang salib, maka nggak ada paku. Mereka harus diikat dengan tali. Kenapa? Karena jatuh, ada gravitasi di situ. Kalau pakai beneran tanpa zone, pakai gravitasi.